Salam dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Herbina Srilawati Sihotang, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Samosir, guru IPA dari SMP Negeri 2 Ronggurni Huta. Berikut saya akan memberikan tugas koneksi, kesimpulan, dan refleksi Modul 1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari Modul 1.1 materi CGP Angkatan 7 tahun ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya membuat beberapa kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, diantaranya sebagai berikut. 1. Menuntun atau tuntunan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak-anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan secara berbarengan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ketiga, pendidik diibaratkan sebagai petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka dari situ, sebagai guru mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat anak agar anak bisa merdeka lahir dan batin guna bekal hidup di masyarakat. Keempat, bermain adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya halaman 241, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan atau diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang kelima, pendidikan berpihak pada anak atau berhamba pada anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan seorang ibu dan seorang bapak. Karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, seorang anak bukanlah tabula rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak bukanlah tabula rasa. Karena itu, seorang pendidik harus meyakinkan diri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing meskipun masih terlihat samar. Pendidik harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak agar bisa betul-betul menggali potensi anak tersebut seoptimal mungkin. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada murid.
Saya sering berkata pada anak didik, jika anak-anak nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru, maka akan pintar. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas, kegiatan sampai selesai dan kemudian akan diberi nilai yang bagus. Kegiatan pembelajaran lebih sering, bahkan selalu dalam kelas. Proses pembelajaran lebih cenderung mengerjakan terselesaikannya atau mengejar terselesaikannya materi sesuai kurikulum. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 11 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan di antaranya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki HD? Setelah mempelajari modul 11, maka saya akan menerapkan beberapa hal agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya. Saya sebagai pendidik harus lebih disiplin dalam waktu ke sekolah. Selanjutnya, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Selanjutnya, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak yang suka bermain. Demikian tugas saya, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas saya, tugas 11A8 CGP Angkatan ke-7. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia buat kita semua.